Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini akan membahas tiga pokok bahasan. Yang pertama ada besaran, satuan, dan pengukuran. Materi ini merupakan materi dasar di dalam fisika. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah mengenai besaran dan satuan. Ada tiga pokok bahasan: besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Subpokok yang kedua adalah tentang pengukuran. Ada tiga pembahasan, ada angka penting, operasi angka penting, dan ada pengukuran. Besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Di sini ada dua kata kunci, yaitu dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh dari besaran adalah panjang, dapat diukur misalkan menggunakan mistar dan dinyatakan dalam angka. Yang kedua adalah satuan. Satuan adalah pembanding untuk menyatakan suatu besaran. Contoh dari satuan adalah meter, sentimeter. Kita dapat membandingkan bahwa 1 meter lebih besar daripada 10 cm. Yang ketiga adalah macam-macam besaran. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan yang diturunkan dari jarak dan waktu. Di dalam besaran dan satuan juga ada yang namanya dimensi. Dimensi adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang. Berikut adalah tabel dari besaran pokok, satuan internasional, dan juga dimensi. Tabel ini Anda harus ketahui untuk mempermudah dalam mengerjakan soal. Kita ambil contoh panjang. Satuan internasionalnya adalah meter dengan dimensi L. Contoh-contoh soal akan dibahas pada slide berikutnya. Tentukan satuan dan dimensi dari besaran berikut. Yang pertama, kecepatan, percepatan, gaya, daya, dan usaha. Untuk mengerjakan soal seperti ini, Anda harus tahu terlebih dahulu besaran pokok yang 7 tadi. Di sini saya akan menampilkan. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang kecepatan. Kita tahu rumus kecepatan itu jarak, kita lambangkan dengan S, dibagi dengan waktu. Jarak mempunyai satuan meter dan waktu adalah detik, maka satuan dari kecepatan adalah meter per detik. Kemudian untuk dimensi dari kecepatan, kita ketahui bahwa dimensi dari meter atau dari panjang adalah L. Sehingga kita tulis L. Kemudian dimensi dari waktu adalah T per T. Atau dapat kita tulis menjadi L kali T
pangkat min 1. Kita coba bahas yang kedua, yaitu percepatan. Kita tahu bahwa rumus percepatan kita lambangkan dengan A, yaitu kecepatan dibagi waktu. Karena kita sudah mengetahui satuan dari kecepatan, yaitu meter per detik, dibagi ini T, satuannya adalah detik, sehingga satuan dari percepatan adalah meter per detik kuadrat. Sehingga dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 2. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu gaya. Kita tahu bahwa gaya kita lambangkan F, merupakan rumus perkalian dari massa dikalikan dengan percepatan. Ini adalah hukum 2 Newton. Massa memiliki satuan kilogram, kemudian dikali percepatan mempunyai satuan meter per detik kuadrat. Ini satuan ini dapat juga ditulis Newton. Untuk dimensi dari gaya, kita lihat dari kilogram mempunyai dimensi M. Kita tulis M. Kemudian dimensi dari percepatan adalah ini. Maka M dikali L dikali T pangkat min 2. Untuk daya dan usaha, silahkan dikerjakan. Slide selanjutnya adalah tentang pengukuran. Topik pertama yang akan dibahas adalah mengenai angka penting. Semua bukan 0 merupakan angka penting. Di sini ada contoh bahwa 2,3759 mempunyai 5 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0 adalah angka penting. Dan ini karena angka 0 terletak di antara angka bukan 0, sehingga mempunyai angka penting 4. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka desimal adalah angka penting. Ini di belakang koma angka 0, berarti yang ini semuanya adalah angka penting. Sehingga yang ini adalah mempunyai 5 angka penting. Sedangkan yang ini mempunyai 2 angka penting. Mengapa yang ini mempunyai 2 angka penting? Karena 0 itu dianggap angka penting ketika desimal, koma, bukan titik. Yang keempat adalah semua angka 0 yang terletak di antara koma bukan angka penting. Artinya seperti ini. Ini koma, ada 2 angka 0, dan ini bukan angka penting. Sehingga angka penting dari ini adalah 2. Sedangkan angka penting dari 0,00750 adalah 3 angka penting. Untuk notasi ilmiah,
yang termasuk ke dalam angka penting yaitu depannya saja, sehingga ini mempunyai 2 angka penting. Topik selanjutnya adalah mengenai operasi di dalam angka penting. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Pengoperasian penjumlahan dan pengurangan dari angka penting itu harus memiliki angka taksiran. Contoh, 15,67, ini 7 adalah angka taksiran, ditambahkan dengan 5,189, dan 9 merupakan angka penting, dan ketika dijumlahkan, kita dapat 2 angka taksiran, yaitu 9 dan 5. Di dalam ketentuan untuk penjumlahan dan pengurangan, itu harus memiliki 1 angka penting, sehingga 9 ini harus dihilangkan, dan kita bulatkan menjadi 20,86. Kenapa kita bulatkan ke 6? Karena di sini lebih dari 5. Ketika ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian angka penting. Dengan ketentuan, hasilnya harus merupakan jumlah angka penting terkecil. Contoh, 2,41 mempunyai 3 angka penting, dan 1,7 mempunyai 2 angka penting, sehingga nanti hasilnya harus mempunyai 2 angka penting. Kita coba kalikan dan hasilnya adalah 4,097. Bilangan 4,097 harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting, karena 97 lebih besar dari 50, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 4,1. Pembahasan selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran yang kita bahas adalah mengenai panjang. Panjang dapat diukur dengan jangka sorong dan mikrometer skrup, serta lainnya. Akan tetapi, pada slide ini akan dibahas terlebih dahulu jangka sorong. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,0 cm atau 0,1 mm. Ini merupakan gambar dari jangka sorong. Bagaimana cara kita menghitung dari jangka sorong ini? Kita lihat 47 mm didapat dari yang skala utama. Skala utama itu adalah skala yang di atas yang ini. Ini adalah skala utama. Kita lihat angka sebelum, dan ini dinamakan dengan skala Nonius. Kita lihat angka sebelum skala Nonius yaitu di sini. Dan ini adalah 47 mm atau 4,7 cm. Dari mana kita mengetahui angka tersebut? Di sini 4, di sini 4,5, 4,6, 4,7. Untuk mempermudah perhitungan, kita rubah ke 47 mm. Kemudian, kita hitung skala dari skala Nonius. Kita lihat garis dari skala Nonius yang sejajar dengan skala utama, yaitu di angka 4. Ini sejajar. Sehingga
4 dikali, karena ini dalam satuan milimeter, maka harus dikali dengan ini yang milimeter, dikali 0,1. Setelah itu tinggal dijumlahkan, dan itulah cara penghitungan jangka sorong. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Kita lihat angka sebelum skala nonius, yaitu di sini, ini adalah 5,5 cm. Dan untuk skala nonius sejajar di 3. Karena kita di sini menggunakan cm, maka yang 3 dikali dengan 0,01. Sehingga 5,5 ditambah dengan 0,03. Dan inilah hasil dari perhitungan menggunakan jangka sorong. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini mempunyai ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Seperti biasa, ini adalah gambar dari mikrometer skrup. Yang merupakan skala utama adalah ini, dalam satuan milimeter, dan skala nonius yang di pinggir ini. Mari kita bahas soal berikut ini. Kita ketahui, dan ini merupakan skala utama, dan ini merupakan skala nonius. Kita tulis terlebih dahulu skala utamanya. Skala utamanya yaitu 4 milimeter. Kenapa milimeter? Karena satuan di skala utama adalah milimeter. Kemudian ditambahkan dengan, kita lihat yang sejajar dengan skala utama yaitu angka 30. Maka 30 dikali dengan, karena ini milimeter, maka dikali 0,01. 0,01. Ketika ini 4, silakan nanti ini dihitung, kemudian dijumlahkan, dan itulah hasilnya. Sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam sehat. Salam sukses.